Shalom teman-teman semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita akan memulai kegiatan ibadah bibi kami. Sebelum mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian kita yang pertama, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan agar bisa melakukan kegiatan ibadah kami ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita mengangkat lagu pujian kita yang kedua, Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa.
Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom kepada anggota Boys Brigade cabang 20, kita bertemu kembali pada hari ini di SIAE di ibadah Boys Brigade. Tentunya kita akan langsung di dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kami, terlebih kami sebagai anggota Putra Pengabdi. Kami mau terus belajar dan terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan kami konsentrasi untuk mengikuti dari awal hingga pada akhirnya. Sehingga melalui firman Tuhan, Kau sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing kami, supaya kami anggota Putra Pengabdi tahun 20 menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, para officer, kiranya pada siang hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dan kita merenungkan bersama, Tuhan sendiri yang mengajar kami dan kita terus dibentuk semakin lama sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada siang hari ini suatu cerita yang tidak asing lagi akan kita dengar bersama, yaitu kisah Goliat dan Daud. Bagaimana perjumpaan Daud dengan Goliat di medan peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin tentunya. Dan pada saat ini, dalam kondisi seperti ini, kita tahu jika kita membaca firman Tuhan, di mana pada saat Daud muncul di tengah-tengah medan peperangan, Goliat melihatnya, menganggap remeh. Daud ini orangnya kok bisa sampai maju ke medan peperangan, padahal bentuk tubuhnya yang begitu kecil, yang begitu mudah, yang sepertinya tidak ada kekuatan, yang biasa-biasa saja, mau melawan Goliat, tentara Filistin yang begitu gagah perkasa, yang bentuk tubuh yang begitu kekar, yang berotot penuh. Oleh sebab itu, apa yang akan terjadi, kita pasti semua sudah tahu. Tetapi apa yang Tuhan ingin bicara melalui kisah antara Daud dengan Goliat pada siang hari ini kepada kita semua. Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 52. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama dan mengikuti jalan ceritanya. Oke? Baik. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sabaim sampai Gat dan sampai Ekron. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang begitu jelas kepada kita bahwa kemenangan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kemenangan bukan karena perhawakan. Seorang yang menang, seorang yang punya prestasi, bukan karena dia punya tubuh yang kekar atau segala perlengkapan tentara yang menang. Tidak. Tapi seluruh kesuksesan, keberhasilan, itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita seperti Daud. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang menganggap remeh kepada kita. Di dalam lingkungan kita mungkin ada teman-teman yang tidak memperhatikan kita atau yang mengucilkan kita, sehingga membuat kita merasa bahwa diri saya ini tidak ada apa-apanya. Membuat diri kita merasakan bahwa saya ini orang yang tidak pandai, adalah orang yang begitu bodoh.
membuat diri kita ini tidak berani untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada siang hari ini biar melalui kisah antara Goliat dan Daud berkata kepada kita, mengajar kepada kita bahwa setiap orang di hadapan Tuhan adalah istimewa. Tuhan sudah memberikan setiap talenta yang berbeda-beda kepada kita. Dan dengan talenta itu, Tuhan ingin kita menggapai prestasi yang sudah dipersiapkan Tuhan di depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus berusaha. Kita harus semaksimal bergiat, belajar dan terus belajar, bukan mundur. Daud tidak melihat Goliat yang begitu besar. Daud tidak melihat Goliat yang seperti raksasa, lalu dia mundur, lalu dia ciut. Tidak. Tetapi Daud mengatakan apa? Tuhanlah yang akan membuat bangsa Israel menang dari tangan orang Filistin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sekeliling kita mungkin juga ada teman-teman ataupun dirimu sendiri yang pernah kena bully, diganggu teman, bukan? Membuat kamu merasakan bahwa kehidupan kamu itu gak bebas. Membuat kamu tidak tahu harus bagaimana. Kamu dibully, kamu diganggu, diejek, dipukul. Bahkan karena canggihnya teknologi saat ini di medsos, bahkan ada orang yang menggunakan medsos membuli teman-temannya, mengejek teman-temannya, bahkan mempermalukan teman-temannya yang kita lihat sepertinya dialah orang yang sangat lemah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada siang hari ini melalui firman Tuhan ini mengajar kepada kita, jangan pernah meremehkan orang kecil. Jangan pernah meremehkan orang-orang lain yang sepertinya tidak punya apa-apa. Atau kita menganggap dia adalah dari keluarga yang miskin. Oleh karena pakaiannya, oleh karena bentuk wajahnya, dan lain-lain. Jangan kita pernah membuli orang lain. Ya, stop bullying. Berhenti membuli, karena itu adalah dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dan bagi kita, jangan pernah gampang dibully. Ya. Jangan kita merasakan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya adalah orang yang lemah. Jadi kita pasrah, dibully, diganggu, diejek. Jangan juga pernah membiarkan orang lain itu menganggap remeh kepada kita. Kenapa? Karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, dan kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus anggota program Pengajian cabang 20, mari berdiri teguh, jangan lemah, karena Tuhan selalu di pihak kita. Baik, ada sebuah kisah, mari kita lihat bersama-sama. Kisah ini terjadi di sebuah sekolah di Amerika, ya. Pada saat itu anak-anak sedang jam istirahat, jadi mereka ke perpustakaan atau ke kantin, dan sepertinya ini suasananya di kantin karena mereka ada makan-makan, ya. Kalau di perpustakaan kan tidak boleh. Jadi ada seorang gadis ini, dan dia adalah bisa dikatakan dia rajin membaca buku, dan bisa katakan sekarang butuh buku, gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Mari kita lihat bersama-sama.
What? I think I found your little girlfriend. Fuck that. You know you like it. Oh shit, Nick's banging the nerd! Fuck that. I'd honestly rather kill myself. Oh! Nick, you said you like nerd girls. Yeah, man, that's so mysterious. Come on, man, look at her. She read? Oh, that's. What is? Whoa. That's boring. It's not gonna make you pretty. It's too bad. Can you give that back, please? Can you get that back, please? Come get it for me. Oh, you know what? That was really mean. I'm sorry. Here. Aww. Are you gonna cry? Oh, I know what it is. She's just a little thirsty. Nerdy bitch. Nice. Ya, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, biar melalui kisah ini, video singkat ini, mengajar kepada kita, jangan pernah membuli seseorang. Ya, karena belum tentu yang kamu nilai di dalam dirinya itu benar. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, perawakannya. Karena belum tentu apa yang kamu nilai itu benar. Setiap orang memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi marilah kita menghargai antara satu dengan yang lain. Bukan saling membuli, bukan saling mengejek, bukan saling menjatuhkan. Tetapi bagaimana dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita saling melengkapi, saling menolong antara satu dengan yang lain. Dan bagi Anda yang mungkin selama ini selalu diganggu, diejek, dibully, jangan lagi pernah memberi kesempatan untuk mereka untuk membuli kamu. Jika mereka mau membuli kamu, kalau perlu lawan, tapi bukan berarti membuat mereka menjadi musuh. Tuhan mengajar kita tetap mengasihi mereka walaupun mereka mengganggu kita. Kita lawan mereka yang mau membuli kita. Artinya kita mempertahankan diri. Jangan seenaknya mereka membuli kita.
Tetapi melalui pertahanan yang kita lakukan, kita mengajar mereka, menasehati mereka, mengingatkan mereka bahwa bully itu dosa. Oke? Nah, firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12 juga sudah mengajarkan kepada kita bahwa percaya berikut firman Tuhan ini juga pernah kita dengar. Isinya demikian: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah tekad untuk tidak berhenti berusaha menggapai cita-citamu di tengah-tengah orang-orang yang meragukan dirimu. Jangan pernah membiarkan orang lain menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Tetapi bersemangatlah untuk menunjukkan bahwa kita punya keistimewaan di hadapan Tuhan. Dengan keistimewaan yang Tuhan berikan, dengan talenta yang ada di dalam diri kita, marilah kita menggapai cita-cita yang sudah Tuhan sediakan juga di depan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya anggota Putra Pekabdi calon 20, dan bagi kita, bagi kalian yang masih dalam studi, mari tetap giat studi, belajar. Ya, milikilah tekad untuk tidak berhenti belajar online di tengah-tengah pandemi corona. Jangan berhenti, jangan karena pandemi, jangan karena melalui online gak mau sekolah lagi. Jangan. Itu sangat disayangkan sekali. Kalau kamu gak sekolah, kamu mau ngapain? Bekerja. Waduh. Masa kalian adalah masanya untuk belajar. Itu hak kalian dan itu kewajiban kalian untuk belajar, bukan bekerja. Ya. Jadi jangan karena situasi pandemi ini membuat kita mengambil keputusan juga mau sekolah lagi. Ya. Tetapi marilah kita terus bergiat, berusaha semaksimal mungkin, karena prestasi-prestasi yang kita miliki dan keberhasilan yang sudah tersedia di depan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada siang hari ini dan melalui video singkat yang baru saja kita lihat tadi, memberikan kita satu semangat baru. Jangan pernah membuli dan jangan pernah membiarkan orang membuli kita. Tunjukkan siapa diri kita, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan terus menyertai kita, terlebih di masa-masa pandemi ini. Nah, kuis kita pada siang hari ini gampang, dan buatlah sebuah video dari dirimu sendiri bahwa Tuhan memberikan kamu satu talenta, memberikan kamu satu keistimewaan yang bisa kamu tunjukkan kepada orang lain. Dan melalui video ini tentunya orang-orang akan mengerti bahwa setiap orang memiliki keistimewaannya yang sudah Tuhan tetapkan. Dan marilah kita juga saling menjaga, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama pada siang hari ini, dan juga melalui video singkat memperlihatkan kepada kami bahwa bully adalah dosa, bahwa membuli, mengejek, mengganggu orang lain itu adalah dosa, tidak baik, tidak benar, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami sering meremehkan orang lain, kami tidak menghargai orang lain, kami merasa kami hebat. Ampuni kami Bapa, ajar kami untuk bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Mohon berkati masa studi kami, berkati juga putra pengabdi kami. Biarlah Tuhan memakai kegiatan putra pengabdi ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.